Ya, memang harus diakui, jika kekuatan Indonesia sudah satu atau dua level lebih kuat dari era sebelumnya, di mana bila era dahulu kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia, atau bahkan harus menang dengan kembang-kempis kala melawan rival sesama ASEAN. Namun kali ini lawan siapapun dan dimanapun, timnas siap tancap gas, dan itu dibuktikan oleh permainan skuad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia. Dan hal itu sendiri tak lepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata. Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN, mengakui kecerdasan Sintayong dalam memilih pemain keturunan. Pemain kami lihat dari kurikulum vitae, administrasi, analisis video, dan setelah itu kami datangkan saat menjalani pemusatan latihan untuk melihat kualitasnya secara langsung, ujar Sintayong, sumber Bola Sport. Di tahun 2022, Sintayong pernah menjelaskan bahwa proses untuk memilih pemain itu layak atau tidak dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari mengecek kurikulum vitae atau CV, analisis video, hingga melihat secara langsung kemampuan dari sang pemain. Bahkan Sintayong menyebutkan jika ada kriteria khusus yang bisa membuat seorang pemain layak untuk dinaturalisasi. Menurutnya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi pemain tersebut agar bisa jadi WNI dan membela timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Pertama, seorang pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Artinya, jika pemain itu tidak memiliki darah Indonesia, Sintayong tidak akan memilihnya. Ini adalah syarat mutlak. Yang kedua, Sintayong juga mewajibkan pemain yang dinaturalisasi memiliki teknik bermain bagus. Artinya, sang pemain harus berkualitas dengan standar tinggi yang tentunya telah ditetapkan oleh Sintayong. Dan terakhir, pemain juga harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap timnas Indonesia. Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, ujar Sintayong, sumber Goal.com. Dengan tahapan-tahapan itulah kami pikir kok agak berlebihan menilai pemain keturunan kita itu tinggal comot. Namun pada kenyataannya, semua pilihan pemain dari Sintayong mampu memberikan dampak yang besar bagi tim Garuda. Coach Shin memilih para pemain sesuai dengan kebutuhan tim, dan dia harus tahu betul kualitas pemain itu layak memperkuat timnas atau tidak. Hasilnya pun kita bisa lihat, timnas Indonesia kini menjadi lebih kuat hingga mampu mengimbangi tim-tim kuat di Asia, macam Australia hingga Yordania. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, Sintayong telah menunjukkan fokusnya untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif dalam jangka panjang. Dan saat melihat pemain lokal kita belum mampu bersaing di kompetisi level Asia, Sintayong pun menggunakan segala sumber daya yang bisa timnas pakai, di mana salah satunya yakni menggunakan para pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Ini adalah strategi yang cukup bagus dan dipakai banyak negara top dunia lainnya seperti Maroko, Prancis, bahkan Jerman sekalipun. So, ini legal. Sejak menjadi pelatih timnas Indonesia hingga pertengahan 2024, PSSI telah resmi mengesahkan 11 pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di era Sintayong. Para pemain ini memiliki posisi yang beragam, mulai dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Nama pertama adalah Jordi Amat. Ia adalah bek keturunan Spanyol, mendapatkan status WNI pada 17 November 2022. Dan sejak saat itu, Jordi langsung memberikan impact positif untuk skuad timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berpengalaman, ia menularkan banyak ilmu kepada para pemain muda, seperti Rizky Ridho dan lain sebagainya. Kemudian ada Shandy Walsh dan Shiny Patinama, yang memberikan warna baru di sektor fullback timnas. Dilanjut oleh gerbong pemain muda seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner hingga Justin Hubner.
yang langsung memberikan impact besar di ajang Piala Asia Senior, di mana ia turut membantu timnas mengukir sejarah untuk lolos ke babak 16 besar. Lalu ada JHS yang diikuti Nathan Choaon hingga Tom Hye dan Ragnar di tahun 2024 ini, di mana kehadiran mereka langsung membantu kita untuk menghancurkan Vietnam baik di kandang maupun tandang. Sebelum akhirnya Marten Pas masuk, yang sepertinya akan diikuti oleh Kelvin Verdong dan juga Jens Schreven dalam waktu dekat. Mereka semua adalah pemain berkualitas yang jelas telah diseleksi dan dinilai dengan sangat baik oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Sintayong. Jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Di medan perang kami berdiri dengan satu hati, kami adalah pemberontak, tak terhentikan oleh aturan. Tunjukkan keberanianmu, bersama kita melangkah maju, kami adalah Garuda. Sementara itu, kecerdasan Sintayong dalam memilih pemain keturunan bahkan diakui oleh negara-negara ASEAN, macam Thailand, Filipina, Vietnam, hingga Malaysia. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mengakui akan perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun belakang. Dan hal itu tak lepas dengan adanya para pemain keturunan berkualitas yang membantu proses perkembangan sepak bola Indonesia dengan lebih cepat, terutama Singapura. Mereka sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Secara kualitas, timnas Indonesia saat ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura. Tak heran The Lions yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF pun iri dengan prestasi timnas Indonesia, karena dulu mereka yang sempat berjaya di ASEAN dengan para naturalisasinya kini perlahan memudar. Bahkan 4 gelar AFF itu pun dirasa nggak ada artinya, karena di Piala Asia mereka tak pernah lolos via jalur kualifikasi. Sedangkan Indonesia kemarin di level senior lolos ke 16 besar dan di U23 bahkan sampai semifinal. Berikutnya adalah Filipina. Mereka bahkan mengakui kalau sekarang timnas Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pelatih Michael Weiss sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Salah satu media Filipina mengatakan sang pelatih mengakui kehebatan timnas Indonesia di Asia Tenggara saat ini. Tentu saja alasan ini sangat mendasar, mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di medio 2010-an dengan naturalisasi era Young Husband bersaudara, nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga. Bahkan banyak dari pemain mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia. Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang benar-benar punya kualitas serta potensial. Selanjutnya ada Malaysia. Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia. Bahkan lucunya, saking malesnya melihat timnas Malaysia main, publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada proses naturalisasi Malaysia yang terkesan ngasal, sehingga gak membawa perubahan apa-apa. Malah yang ada, Malaysia hancur lebur di Piala Asia level senior dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di Piala Asia U23, Harimau Malaya dinobatkan AFC sebagai tim terburuk karena gagal meraih 1 pun poin. Garuda terbawa tinggi di awan, bersatu hati meraih cita-cita, dengan semangat kita takkan pernah mundur. Garuda terbawa tinggi, takkan terhentikan lagi. Dan kini bersama Sintayong, timnas Indonesia berkesempatan menciptakan sejarah baru dengan lolos ke ronde ketiga Piala Dunia 2026. Timnas hanya butuh 1 kemenangan lagi saat menghadapi Irak dan Filipina pada Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.